Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengisian freon menggunakan LPG yang bagaimana sering di forum-forum sosial seperti Facebook atau YouTube, Instagram dan lain-lain banyak tutorial tentang isi freon menggunakan LPG. Apa sih LPG? LPG ya buat masak lah, pokoknya buat kompor. Ini contohnya, ini LPG ini saya bawa ini. Masyarakat miskin, hanya untuk masyarakat miskin. Jadi untuk masyarakat miskin, kalau Anda merasa kaya, jangan isi freon pakai LPG, bahaya nanti ya. Yang namanya isi freon itu ya harusnya isinya pakai freon. Ini freonnya, ini freon asli ini bukan kaleng-kaleng, ini bungkusnya aja ini yang kaleng, tapi isinya ya freon. Ini freon. Terus yang ini masyarakat miskin, salah, LPG maksud saya. Nah, seberapa bahayanya mengisi freon menggunakan LPG? Kalau menurut saya sih, kalau pemasangannya benar sesuai SOP, standar pengisian pabrik lah ini. Kalau ngisi pakai LPG itu ya aman. Itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut master di luar sana yang kemungkinan lebih paham lah. Kalau saya sebatas pengetahuan saya aja. Saya belajarnya otodidak soalnya dari awal. Jadi belum begitu paham tentang dari komposisi LPG dari zat apa, intinya saya belum terlalu paham. Cuma kalau gimana ya jelasinnya, mumet ya Allah. Intinya kalau Anda belum benar-benar paham tentang apa itu komposisi LPG, zat-zat apa, terus yang bisa menyebabkan kebakaran apa, itu mending jangan dicoba. Mending nggak usah nyoba ngisi freon pakai LPG. Mending pakai freon yang asli freon. Kenapa harus pakai freon yang asli freonnya? Karena kalau freon emang jelas-jelas difungsikan untuk gas pendingin. Jadi dari profesor insinyur luar negeri di luar sana lah, para bule-bule, dia itu udah puluhan tahun dia meneliti untuk mendapatkan gas freon itu buat mendinginkan kulkas, AC atau apa, biar dingin dan saat pengisian juga tidak membahayakan. Lalu kenapa di media-media banyak yang menyarankan, isi freon pakai LPG, lebih murah, lebih hemat, gampang di pasaran. Kalau menurut saya itu sebenarnya salahnya mana? Salahnya gini loh, misal dia udah paham lah, misalnya dia paham ngisi freon pakai LPG, caranya ini itu, tentang dia udah paham, dia langsung publikasikan ke internet. Yang bikin bahaya itu sebenarnya bukan masalah meledaknya. Yang bikin bahaya itu dia publikasikan ke umum, terus nanti misal dipublikasikan ke YouTube lah, terus ada orang awam nonton, dia baru paham lah ini dasar pendinginan bagaimana, dia langsung ikut-ikutan isi gas freon pakai LPG. Yang ditakutkan dia yang ikut-ikutan, dia yang jadi korban, misal meledak atau kebakaran atau apa. Itu salahnya tuh di situ. Dia menang-menang paham, dia dipublikasikan,
dan orang yang awam dia nonton, dia langsung praktekkan, langsung tanpa guru tanpa apa, dia langsung praktekkan. Gurunya YouTube. Gurunya YouTube, dia nonton sambil praktekkan. Dan yang sering terjadi, kadang kalau meledak sih kayaknya jarang sih ya, kebanyakan yang sering sih mesinnya yang rusak. Kompresornya kadang rusak. Kadang yang kenapa bisa rusak ya, karena di LPG itu katanya ada gas, ada zat yang bisa merusak itu kumparan gulungan itu kompresor katanya. Cuma kan nggak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu dia langsung rusak. Dia tuh bertahap, dari mana ya, intinya nggak langsung rusak lah, intinya kan ada waktunya. Dia dari bisa paling cepat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Intinya kalau misalkan pakai LPG sebenarnya bisa, cuma kan nggak ini, kalau misalnya ngerusak kayaknya nggak langsung rusak dia kan butuh waktu. Makin lama dia baru mesin cepat ambrol gitu kalau menurut saya. Makanya kalau Anda yang nonton video ini, kalau misalkan Anda benar-benar awam atau benar-benar apa tentang di dunia pendingin atau yang lain lah, apa kulkas, apa AC, mending saran saya jenengan pakai freon aja, pakai freon asli, lebih aman ya, nggak takut resiko yang lain lah daripada pakai LPG. Nanti sampean dibilang masyarakat miskin gimana mau. Kalau beneran miskin sih nggak apa-apa, tapi kalau jenengan orang kaya malu lah baca ini. Hanya untuk masyarakat miskin. Miskin loh, miskin. Mending beli freon orang kaya. Kalau freon bener-bener aman. Intinya Anda tahu cara kerjanya apa. Yang penting kalau misalkan mau kerja, jangan lupa siapkan peralatan safety-nya biar Anda aman, tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini mulai sekarang lebih baik pakai freon, jangan pakai LPG. Kasihan nanti yang pabrik-pabrik freon nggak laku, pindah ke LPG semua. Ya begitulah pengetahuan saya tentang freon versus LPG. Intinya, pada intinya mending pakai freon, jangan pakai LPG. Saya juga sering sih pakai LPG, kalau saya pakainya bukan LPG, saya pakainya gas kompor portable, gas hikuk, tahu kan ya, itu biasanya kalau tukang servis kulkas itu yang biasa buat ngelas itu. Saya biasanya pakai itu, cuma saya nggak publikasikan. Kenapa? Saya takutnya itu, yang saya takut orang awam meniru apa yang saya kerjakan. Yang ditakutkan begitu. Mending kalau misalkan kita tahu, ya udah cukup tahu aja, nggak usah disebarluaskan. Ini pakai ini. Kalau misalkan tahu tapi pakainya gas yang aman sih nggak apa-apa dipublikasikan, itu malah Anda dapat pahala. Tapi kalau misalkan ngisinya pakai LPG terus dipublikasikan, ya bahayanya itu, yang bahaya itu bukan kamu, yang bahaya itu orang yang menonton kamu dan mempraktekannya. Mending beli freon, harga mahal sedikit tapi aman lah, insya Allah aman. Dan kerjaan kita juga ya nggak apalah ya, pokoknya kayak gue lah mumet ya Allah. Ya wis ya, udah cukup sekian aja dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau pengen paham atau ya ada yang ditanyakan, bisa komentar di bawah ini, atau kalau enggak bisa
hubungi saya WhatsApp atau telepon di 0813 2612 6610. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.